Tapi mohon maaf Kaliman, Ya. kalau menurut saya, asumsi saya sebagai YouTuber amatir, Kaliman ini punya niche. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haji di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini kebetulan kedatangan tamu YouTuber luar biasa di Kabupaten Bangkalan dan sering cuap-cuap di medsos dan YouTube, hasil karya YouTube-nya sudah dinikmati banyak orang, tidak hanya di Indonesia tapi sedunia. Karena sebelum pandemi dia kontennya lebih banyak ke urusan perkeraban sapi. Tapi karena pandemi kayaknya sekarang kreativitasnya ke konten-konten yang lain. Kita dalami. Yuk, assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam senior. Kalau Bang Malik, saya tidak perlu untuk perkenalkan dia karena sudah banyak yang sudah terkenal sekarang ya. Ya sama aja Kak. Sama aja. Malik YouTuber dari Bangkalan yang sering konten-konten keraban sape, budaya dan lain sebagainya. Pak Malik, kan Pak Malik ini, Dinda Malik ini kan aktivis luar biasa. Siap. YouTube ini sebetulnya apa sih korelasinya YouTube dengan aktivis? Kalau aktivis itu biasanya kan kerjaannya bagaimana mencermati perkembangan, bagaimana memperhatikan, menyimpulkan, mengkaji dan segala macamnya, dan juga merumuskan solusi gitu kalau aktivis. YouTube dengan aktivis itu apa sih korelasinya sebetulnya? Kalau aktivis Kaliman itu tidak ada mantan aktivis. Oh gitu. Walaupun dia tidak tampak di permukaan, tapi tetap berjuang di balik layar. Dan itu tidak perlu. Kalau benar-benar aktivis ya. Betul sekali. Kalau benar-benar aktivis. Jadi aktivis itu memang bukan karbitan. Memang latar belakangnya ada latar belakang. Bukan pes-tepes. Yang banyak sekarang kan karbitan Kak. Oh, karbitan. gitu. Hanya modal ID Kadpes yang dalam artian tanda kutip abal-abal, terus membuat LSM yang nggak jelas, terus oknum tersebut prasana prasini itu yang banyak itu. Pakai simbol seragam, simbol Iya. macam kayak gitu ya. Bahkan menyerupai simbol-simbol negara, institusi negara, mirip logonya Polri, KPK. mohon maaf, mirip KPK, dan juga ada yang mirip BIN. Oh gitu. Oh, itu dilihat juga ya dengan Ya, Mas Malik ya? itu yang karbitan. Seorang aktivis sejati itu memang ada proses kaderisasi di situ. Ada jejak historis keaktivisannya. Dan seorang aktivis itu tidak harus tampak ke permukaan ketika berjuang. Korelasinya dengan YouTube apa? Kalau YouTube bagi saya itu adalah hiburan. Hiburan. Perlu dicatat bagi masyarakat, YouTube itu adalah hiburan. Bukan pekerjaan dan juga bukan cita-cita. Karena apa Kaliman? Ya. Kalau cita-cita ngapain sekolah? Ini akan merusak generasi bangsa. Jika semuanya pengen jadi YouTuber, nggak sekolah bisa jadi YouTuber. Yang kita butuhkan adalah kreativitas Kaliman. Kreativitas. Ya. Yang dibutuhkan kreativitas gitu ya. Tapi catatannya adalah bahwa YouTuber itu korelasi antara aktivis itu sebetulnya nggak ada ya. Cuma YouTuber ini adalah sebuah hiburan. Betul sekali. Betul sekali. Ruang untuk mengaktualisasikan diri kita, atau bahasa kasarnya sebagai panggung yang memiliki sisi informasi dan edukasi. Kalau konten saya itu ada 4 niche Kak. Edukasi, seni, budaya, dan pariwisata. Edukasi, seni, budaya, dan pariwisata. Yang lebih banyak konten-konten budaya. Kalau sandasannya epoleksos hankam. Jadi lebih banyak sandasan kalau gitu gitu ya. Oh gitu Mas Lik ya. Tapi perlu digarisbawahi, YouTube juga itu tidak menutup kemungkinan kita untuk digaji mahal untuk menjadi miliarder di situ. Ya, ada peluang ke situ. Ada peluang. Meskipun tidak semuanya. Tergantung kreativitas kita Kak. Ada teman, ini saya cerita nyata, teman di Pamekasan, hanya 2 hari dapat 21 juta. 2 hari. Karena channelnya dihack orang, mungkin beliau sekarang nonton, channelnya dihack orang, videonya itu tayang cuma 2 hari. Dia mamang setelah diambil alih, apakah 2 hari ini penghasilan saya bisa masuk? Alhamdulillahnya setelah 1 bulan penghasilan
21 juta itu masuk. Dua bulan. 1 bulan kan rekapnya Kak. Tanggal 11 itu rekap, tanggal 22 gajian. 2 hari video yang tayang dapat 21 juta itu cair. Wow, luar biasa ini. Ini tidak semua YouTuber bisa begitu kan? Tergantung kreativitas. Kembali lagi tergantung kreativitas. Karena saya ini aktivis agama, Lik, ya. Ya. Karena saya aktivis agama. Kalau menentukan bahwa yang menentukan sudah kreativitas itu Ya. cenderung sekuler, Lik. Cenderung sekuler kalau bicara begini. Justru saya banyak menemukan begini, Lik. Sesuatu yang tidak ada, yang saya anggap bukan sebuah kreativitas, justru itu mendapatkan sambutan luar biasa dari pemirsa dan juga dari viewer. Dan saya melihat ini amatan saya, Lik, ya, amatan saya. Kreativitas yang sama dilakukan oleh artis ibu kota. Kelasnya sama, kreatifnya sama, nilainya sama dan macamnya. Itu sangat berbeda ketika diluncurkan di YouTube. Penerimaan dari viewer, Lik. Jadi kreativitas itu sebetulnya bukan suatu segala-galanya, Lik. Masuk popularitas itu. Ya. Memang mereka sudah punya pengikut. Nah, iya. Kan di situ, Lik. Saya melihatnya begitu. Artinya kreativitas itu tidak segala-galanya, tapi kreativitas itu sesuatu hal yang penting. Lik. Pasti itu. Penting. Kalau kreativitas yang menentukan seperti cerita yang di Sampang di Makassar tadi itu, ya mungkin kebetulan saja itu. Kebetulan saja. Ya keberuntungan. Keberuntungan. Ya tapi di situ tetap ada sentuhan kreativitas kan. Oh iya, iyalah kalau tidak Pada dasarnya YouTube sendiri itu adalah kreator. konten kreator, karena masih itu dari konten kreator. YouTube itu kalau kita bicara konten itu adalah kehidupan kita. Gimana? Kehidupan kita. Oh iya. Konten kehidupan kita. Iya, gitu konten itu berisi dengan kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengemasnya agar diminati oleh masyarakat. Artinya diminati apa? Banyak yang ngelihat. Ya. Otomatis dengan banyak yang lihat, penghasilan kita dari iklan itu akan Naik. mengalir. Kalau Kang Aliman hobinya kan jiwa-jiwa sanrasan mungkin. Sukanya sanrasan tapi diarahkan ke yang positif. Kalau gini, Lik, saya itu ini pemirsa, kita bicara sama YouTubernya. Kalau saya dianggap YouTuber, tapi saya sebetulnya ingin tidak dikatakan YouTuber meskipun saya tidak bisa untuk keluar dan menghindar dari kata YouTuber. Ini sebetulnya sanrasan ini dibentuk, Lik, menjadi bagian tak terpisah dari Lingkar Jatim. Siap. Fungsi Lingkar Jatim itu fungsi media. Fungsi media. Jadi kalau fungsi media itu bagian dari salah satu dari 4 pilar demokrasi. Makanya YouTube yang saya bangun bukan YouTube yang memang dipersiapkan untuk seperti yang diceritakan Mas Malik. Siap. Meskipun nanti saya mudah-mudahan juga berharap apa yang diceritakan Mas Malik itu sampai juga kepada saya nanti. Pasti. Kalau istiqomah pasti. Tapi Kak Aliman tidak bisa menampik. Kak Aliman ini juga YouTuber. Oke. Wah, iya. Orang yang saya nggak di bisa. media. Saya nggak bisa menghindar di sini. Jadi ini podcast sesama YouTuber. YouTuber mempodcast YouTuber ini. Oh iya, saya nggak bisa menghindar di situ kan, memang sarannya di YouTube. Cuma awal ceritanya seperti tadi itu, saya ingin membangun ini bagian tak terpisah dari Lingkar Jatim. Lingkar Jatim Siap. itu adalah media. Media itu adalah salah satu dari 4 pilar demokrasi. Sehingga kenapa saya tidak punya segmentasi yang jelas? Kenapa saya tidak punya segmentasi yang jelas seperti punya Malik yang punya hanya edukasi Seni, budaya, dan pariwisata. Saya Epolek Sosbud Hankam, semua jenis kehidupan, semua potret kehidupan, saya potret di sini. Budaya, saya juga sering juga mengeluarkan konten-konten tentang masalah kepariwisataan. Siap. Politik banyak, Mewarnai. ekonomi Mendominasi. Politik mendominasi urusan. Persoalan-persoalan sosial juga banyak, Dik. Jadi segmentasi saya memang tidak memang mengarah kepada itu. Memang banyak masukan-masukan harus ada ciri khas dan segmentasi yang jelas gitu. Itu bagian dari kreativitas katanya Betul Mas Malik sekali. tadi. Cuma saya memang karena awalnya seperti itu, Dinda, saya memang akan berjalan apa adanya saja lah, nanti sampai kemana Siap. terserah gitu. Tapi mohon maaf Kak Aliman, Ya. kalau menurut saya, asumsi saya sebagai YouTuber amatir, Kak Aliman ini punya niche. Apa? Punya niche. Punya ciri khas. Oh, ya ciri khas. Yang disajikan adalah Sebentar. Hah, Nis. iya.
Saya baru dengar niche itu ciri khas ya. Ciri khas apa gitu. punya segmentasi ibaratnya, Oh, punya gitu. pangsa pasar. Kalau Kang Aliman ini pangsa pasarnya adalah produk-produk jurnalistik yang dikemas di dalam dunia per-YouTubean. Oh, gitu. Sekarang kan sudah tuntutan zaman seperti media-media Suryat, apalagi itu Tribun, semuanya Detik dan sebagainya tidak bisa lepas dari dunia YouTube gitu ya. Iya. Kalau Kang Aliman ini lebih ke sisi-sisi esensi kejurnalistikannya yang diangkat. Dasar aktivis, semuanya dicerna dan dicermati. Ya. Ini pakai keokan pemirsa. Artinya saya di sini ini niat saya main pengen diajak ngopi, tapi ditarik dipaksa masuk ke kamar studio ini diajak podcast ini. Mas Malik kan saya juga sering juga mengikuti konten-konten Mas Malik. Mas Malik saya yakin juga sering. Saya minta saran dari Mas Malik tentang masalah sandasannya sebetulnya ke depan harus bagaimana lagi. Saya melihatnya sudah sangat bagus, Kak. Gitu ya? Cuman ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Satu, mungkin di audio kurang angkat. Padahal ini kan di ruang tertutup, tapi suara masih kecil. Apabila dibesarin, distorsi, pecah. Pecah. Itu bisa didengar melalui headset kalau mau ngoreksi itu. Ya. Terus Dan lain urusan konten? Untuk konten sudah bagus. Cuman jangan sampai Sanrasan ini menjadi sebuah channel yang seksi untuk saling hantam dan untuk berjualan dalam hal politik. Ini akan menghancurkan independensi dari media Lingkar Jatim. Terima kasih banyak atas masukannya Mas Malik. Insya Allah saya akan coba untuk menjaga itu semua. Jadi saya ingin Sandasan ini menjadi tempat klarifikasi persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan budaya, persoalan apapun yang terjadi dan kita lihat di lapangan itu kita Sandasan di sini bisa klarifikasi, menjelaskan, memposisikan sesuatu kepada posisi yang sebenar-benarnya. Ya, independensitasnya itu tetap harus terjaga. Mudah-mudahan bisa terjaga. Bukan milik A atau B atau mesin politik A atau mesin politik B. Jadi sana politik. Iya. Jadi terima kasih ya. Kalau urusan yang ini untuk masalah saran dan macamnya, memang saya harus akui Mas Malik. Karena memang Sandasan ini berdiri sama dengan aktivis dan merintis. Siap. Tidak semua langsung. Kalau ide sudah ada Mas Malik. Ide yang bagus itu bagaimana konten gambar yang bagus harus banyak kamera dan segala macamnya itu sudah ada. Dan juga audio, voice dan segala macamnya yang bagus bagaimana sudah ada masukan tuh banyak sekali. Cuma sampai detik ini masih belum untuk bisa dipenuhi semua itu. Pemirsa, kalau saya melihat ke Aliman, ini beliau selalu merendah. Betul, subscribernya masih di bawah 6.000. Atau beliau curhat ke saya belum dapat pin AdSense, belum gajian. Tapi AdSense yang offline-nya itu saya yakin lebih banyak. Wow. Sudah punya iklan juga kemarin itu laundry. Oh iya. Atau juga yang lain. Dan iklan-iklan yang lain. Sempat itu terpikir ke saya dan juga kru dibicarakan tentang itu. Saya coba dimulai itu awalnya. Memang sampai detik ini tidak begitu diseriusin untuk masa iklan offline. Belum diseriusin meskipun itu sebetulnya bisa punya peluang untuk saya seriusi ke depan. Mudah-mudahan nanti setelah Mas Malik di sini ini juga bisa diserius dan juga banyak orang yang mau untuk masang iklan di sini. Saling support, saling mengingatkan, saling membantu, Kak. Kalau ada punya Mas Malik sudah ya AdSense-nya sudah ya. Alhamdulillah bulan 6 lalu sudah Cair gajian. pertama. AdSense bulan 3 masuk, cair bulan 6. Bulan 6 3 bulan ya. 3 bulan ngumpul, memang sengaja kata ambil dulu. Ya. Ambil ya cukup lah. Lumayan buat beli bensin, buat peralatan syuting. Untuk apa namanya? Untuk bukan hanya peralatan syuting, minimal untuk beli bensin. Nggak seperti Kak Aliman. Kalau Kak Aliman bisa dirikan studio. Jauh dibandingkan dengan Kak Aliman. YouTuber yang merendah, pura-pura nggak punya uang tapi bisa beli studio. Ini kontroversi ini fitnah lagi. Malik, bagi cerita dong tentang masalah bagaimana berjuang untuk membuat sebuah konten itu. Kalau dulu saya melihat Mas Malik itu di medsosnya dan juga di YouTube-nya kan tidak hanya di Bangkalan, Kasuhan, ke Sumeneb juga kemana-mana itu luar biasa kemana-mana itu hanya mengejar dan juga memenuhi kepuasan, dorongan hiburannya itu, kepuasannya itu sampai di mana-mana itu. Gimana ceritakan bagi cerita Mas? Untuk teman-teman pemula yang mungkin pengen membuat channel YouTube, siapa yang bisa membuat channel YouTube? Siapapun bisa, bahkan anak SD pun bisa. Nah, proses untuk diterimanya menjadi mitra partner
Seperti YouTube itu kan partner kita dalam bekerja. Kalau tidak didasari hobi, pasti tumbang di tengah jalan, Kak. Kalau tujuannya hanya mencari materi. Betul. Ya, yang susah itu mencari 1000 pengikut. Apa yang akan kita jual? Dan di situ ada tantangan. Ketika kita mengupload video dan kita menjadi YouTuber pemula, jangan harap langsung ditonton orang. Biasanya metadata YouTube itu biasanya video kita disembunyikan dulu. Oh gitu. Dalam tempo 3 bulan baru akan disarankan ke beranda orang. Itu masih ada perjuangan. Perjuangan apa? Kita main tag. Main tag. Kalau saya pakai TubeBuddy. TubeBuddy itu tag yang tidak kelihatan. Ada deskripsi, ada tag yang tidak kelihatan. Itu jadi keyword, orang ketika mencari sesuatu itu akan disarankan. Itu sangat berdarah-darah. Gitu ya. Makanya saya menghargai ketika ada konten kreator yang subscribernya sudah 100.000 diajak podcast. Dia menolak. Saya dulu berdarah-darah. Kamu kok enak numpang populer dari saya? Ada yang demikian. Gitu ya. Ada yang demikian. Tapi Malik nanti kalau sudah sampai mungkin tidak 100.000 sampai 1 juta pun jangan sampai mempunyai Siap. ya. Saya selalu welcome Kak Aliman. Banyak teman-teman pemula, bahkan siapa si Emitaba itu dulu juga sering ke rumah untuk konsultasi terkait aturan-aturan main. Tapi jago dia. Kalau Emitaba sekarang sudah ribuan, ratusan ribu. Ratusan ribu. 500. Iya. Iya, itu basah Kak itu. Tapi kontennya hitungannya memang- kalau hitung-hitungannya ya Kak. Matematisnya kalau kita melihat tanpa bertanya pada yang bersangkutan, untuk 1000 viewer itu 10 juta. Sorry, untuk 1 juta ralat ya. Untuk 1 juta viewer biasanya dapatnya 10 juta. Oh, 1 1 juta viewer. Berarti kalau 2 juta ya 20 juta. Bisa lebih. Itu pendapatnya sekian. Lalu Amitabha itu memang kontennya hiburan banget, Hiburan. Kadang ada yang mencibir. Kadang juga ada yang mencibir. Wah, konten sampah. Itu yang perlu diingat bagi teman-teman konten kreator yang lain. Tidak ada konten sampah yang dilihat orang lain. Sesampah apapun kita diam, itu kreativitas. Kalau emang yang lihat memang jutaan. Ada yang viral, diam 2 jam viral, Kak. Diam aja 2 jam itu bisa viral, dilihat puluhan juta. Itu ya sentuhan juga kreativitas. Itu juga kreatif. Kreativitas. Ya, saya sempat wawancara juga dengan Amitabha. Siap. Waktu studio sebelumnya. Memang cerita banyak juga kok perjuangan sebelumnya itu sempat hampir di orang tersinggung ketika membuat konten di lampu merah dan Mau ditonjok gara-gara ngeprank. Itu kreativitas. Memang yang ngeprank itu yang agak payu Mas Malik yang ngeprank. Cuman ya nggak baik juga Kak. Karena bahkan juga kalau ngeprank itu saya kurang sepakat. Kalau juga di jalan oke. Bikin orang pegel. Walaupun itu cuma bercanda. Yang perlu disadari, ya itu kan juga Kak, rawan terkena UIT ketika tidak mendapatkan izin dari orang yang di-prank. Oh gitu. Ini sebagai YouTuber itu harus sadar hukum. Artinya apa? Undang-undang yang melindungi YouTuber itu cuma UU Keterbukaan Publik, Kak. Kita bisa mengambil video orang atau video pejabat publik yang sifatnya layanan publik. Tidak bisa masuk ke dalam yang ranahnya pribadi. Saya jenengan syuting ini saya nggak izin, artinya jenengan saya nggak suka. Saya duduk-duduk, jenengan sadap, jenengan laporkan polisi bisa kena UIT, langsung jemput karena ancaman di atas 5 tahun penjara. Jadi nggak seperti media. Media itu kan ada ruang jawab, ruang klarifikasi. Kena UU Pers, ya, kena UU Pers. Dan walaupun jadi pelaku media, memiliki media cetak atau online, itu ketika jadi YouTuber itu tidak bisa, nggak bisa di luar jangkauan undang-undang pers. Betul sekali. Karena YouTube itu ya YouTube juga sendiri. Meskipun saya sebetulnya Anta Lingkar Jatim dengan YouTube Sandasan ini saya awalnya itu memang satu kesatuan yang tak terpisah. Karena konten-konten YouTube saya, konten-konten Sandasan ini adalah tidak lebih sama gitu ya dengan apa yang diberitakan di Lingkar Jatim, Mas Malik, karena memang background media. Betul sekali. Yang menjadi konten Epolexos Burhankam, semua persoalan bisa kita bahas di sini. Nah, ini segmentasi juga kan namanya, punya ciri khas kan. Ya, tapi kan lebih luas. Saya juga luas Kak. Edukasi itu ada terbatas juga. Ini yang perlu disadari para konten kreator Kak Liman. Ya ini sesama YouTuber saling mengingatkan ke teman-teman juga. Karena apa? Yang kita hadapi itu nantinya itu UU IT dengan ancaman pidana tidak. Tapi mau diambil sama Pak Jokowi. Kopi dulu. Siap. Mau
mau direvisi sama Pak Jokowi. Jadi perlu Kaliman. Perlu mengutamakan azas praduga tak bersalah, diasumsikan, diduga dan sebagainya, Kak. Artinya tidak boleh memvonis. Beberapa YouTuber yang masuk penjara itu kan gara-gara memvonis. Apalagi ranah pribadi seperti contoh Benny Edward. Benny Edward yang sering mencari konten-konten dari Polantas. Itu salahnya beliau. Ya mohon maaf ini jika beda pandangan hukum. Kalau menurut saya ada kata-kata yang memvonis, artinya dia mempublish plat. Itu sendiri kan juga udah gak etis kan. Plat itu kan kaitannya dengan identitas. Apalagi ada vonis seakan-akan menuduh pemilik kendaraan itu tidak membayar pajak. Dan akhirnya nggak terima. Yang punya itu Nggak terima. Walaupun dicek online di aplikasi memang nggak muncul. Memang ada keterangan bahwasanya belum bayar dalam keterangan di konten YouTube dia. Tapi fatalnya kan namanya aplikasi kan bisa error, Pak. Faktanya setelah mengklarifikasi yang bersangkutan itu taat pajak. Sudah bayar. Padahal nopol itu kan dipublikasi. Walaupun media sendiri kan diblur kan, Kak. Kode etik kan itu. Dari nopol itu kan bisa ketahuan identitas pemilik barang. Iya, betul. Bahkan juga darah dan macam itu harus diblur. Iya, betul sekali. Ya, kode etik itu tetap diterapkan sama. Kalau di YouTube sendiri, kalau berani itu justru kena patroli juga. Gimana? Sama YouTube sendiri. Oh iya, patroli juga. Kalau di YouTube itu ada pedoman komunitas. Memang nggak boleh yang berdarah-darah, berbau konten-konten dewasa. Itu dapat warning juga dari YouTube. Bahkan bisa kebanet channel YouTube kita. Oke, Mas Malik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari ini kita ketemu gitu, jarang ketemu meskipun sejak lama sebetulnya Mas Malik ini mau main ke sini sebetulnya baru kali ini nyampe ke sini. Itu pun juga tidak memang niat untuk ke sini karena memang ada keperluan khusus di sini, sampingannya datang ke sini. Tapi meskipun hanya sampingan, mudah-mudahan apa yang kita podcast hari ini bermanfaat terhadap teman-teman YouTuber dan juga masyarakat yang lain. Mas Malik, sebelum kita selesai, barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan terkait dengan apa yang kita rasani ini. Silakan Mas Malik. Saya paling senang sekali ketika melihat generasi penerus bangsa atau anak muda itu menjadi konten kreator di YouTube. Dikarenakan di situ ada peluang kita untuk mendapatkan gaji. Jadi dengan adanya YouTube ini mengurangi pengangguran, Kak Aliman. Saya di komunitas YouTube itu ikut komunitas YouTuber Jawa, ikut komunitas YouTuber Madura. Yang paling banyak itu para konten kreator dari Madura. Banyak di situ. Dan didominasi oleh pemuda-pemuda desa yang kreatif bikin drama komedi seperti Akole Production, seperti Mata Pena dan sebagainya. Itu kan anak-anak muda yang sangat kreatif yang memiliki semangat tinggi untuk berkreasi. Ya, artinya biar terarah, tidak kesannya Madura itu tidak jahat, tidak keras, tidak suka caro. Ternyata Madura itu ramah, menghibur dan juga sama dengan warga Indonesia yang lain. Gitu ya, Mas Malik. Terima kasih banyak. Nanti selanjutnya kalau katanya Mas Malik, saya itu kan tidak bisa dilepas dari status YouTuber. Nanti kalau Mas Malik sudah punya komunitas itu, baik yang Jawa Madura itu, saya minta untuk saya masukkan di grup-grup. Siap. Mas Malik ya. Memang YouTube itu kan media sosial yang berkomunitas. Berkonspirasi juga. Itu politisi kan. Gitu Mas Malik ya. Siap. Jadi kan saya sudah memenuhi syarat rukun sebagai YouTuber katanya Mas Malik. Ya sudah sangat memenuhi. Makanya masukkan saya ke komunitas-komunitas. Siap. Mas Malik ya. Biar tambah saudara. Barangkali saya nanti bisa juga berkenalan dengan mereka, yang tidak berkenal dengan saya juga bisa kenal, dan siapa tahu nanti kita saling bisa untuk saling mengisi, Mas Malik ya. Untuk teman-teman YouTuber yang lain, salam kenal dari saya, Aliman Haris, hostnya Sandasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.